Why do this? Because we can. It makes you feel better. Oke, jadi masih banyak ya yang nggak tahu soal film thriller buatan Timo Cahyanto yang satu ini. Dan kemarin aku suruh kalian menebak next film thriller buatan Timo dan masih banyak yang menjawab Rumah Darah. Nggak ada satupun lo yang ngasih clue buat film satu ini. Mungkin kayaknya kalian harus sedikit mengenal film buatan Timo yang ini, karena film ini merupakan sebuah film kolaborasi Indonesia dan Jepang. Dan ketika kalian tonton agak mengganggu psikis kalian bagi yang nggak kuat. Ya tak lain karena film ini genrenya thriller psikologi. Jadi oleh karena itu Timo memberi rating 21+ bagi yang mau menonton film ini. Dan ditambah, gimana orang-orang Indonesia mau tahu soal film ini? Lah posternya aja begini, Jepang-Jepang gimana gitu. Ya kayak seperti Timo mengisyaratkan, udah orang Indonesia nggak usah nonton film gua yang satu ini. Dan ditambah judulnya Killers lagi. Coba dikasih judul tukang jagal, pasti orang Indonesia sedikit tahu mungkin. Oke, langsung ke referensi bahwa film Killers ini akan menceritakan dua orang laki-laki beda negara yang punya sifat psikopat, yang dimana mereka ini haus akan membunuh orang dengan cara mereka masing-masing, dan tentunya sadis. Terus bagaimana kisah mereka selanjutnya? Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh seorang wanita yang bernama Yumi, dan di sini dia sedang dikejar-kejar oleh seorang laki-laki misterius yang akan membunuh dia. Lalu Yumi pun tertangkap dan dibawa ke sebuah rumah, lebih tepatnya di basement rumah yang tersembunyi. Dan di tempat itu Yumi disiksa yang pada akhirnya dibunuh. Namun ketika pria itu membunuh Yumi, pria itu juga merekamnya yang pada akhirnya rekaman itu disebarkan di internet. Sedangkan mayat si Yumi direndam di bak mandi menggunakan air keras hingga seluruh tubuhnya hancur. Yang dimana tubuhnya hanya meninggalkan debu dan sedikit tulang. Setelah hal itu selesai, pria itu membersihkan seluruh bukti kejahatannya termasuk sidik tangan si Yumi. Oke, buat si pria misterius itu bernama Nomura Suhei. Dia merupakan eksekutif muda dan kaya, namun mempunyai sisi gelap tersembunyi, ya sebut saja psikopat gitulah. Dan kebanyakan korban yang dia bunuh adalah wanita muda, terutama PL. Kemudian nih hebatnya si Nomura, dia nyebar video kejahatannya dia nggak di rumahnya, melainkan di warnet. Ya supaya nggak ninggalin jejak alamat IP pribadinya aja. Dan ternyata tanpa disengaja video itu ditonton oleh seorang pria yang bernama Bayu Aditya. Jadi si Bayu ini tadi kerjanya menjadi kameramen reporter dan kehidupannya berbanding terbalik sama si Nomura yang cerdas dan kaya. Pokoknya kehidupan si Bayu ini kacau banget, mulai dari ditinggalin sang istri karena kehidupan ekonomi sampai hampir kehilangan sang anak karena anaknya lebih memilih tinggal sama ibunya. Yang pada akhirnya Bayu sedikit frustasi dan stres. Dan di suatu ketika Bayu mereport, lu pakai cheater cok di report. Ya pokoknya ngambil berita di salah satu anggota dewan yang bernama Dharma. Dan di sampingnya itu yang mirip Epy Kusnandar, dia tuh pengacaranya Dharma yang bernama Robert. Dan kasus si Dharma di sini adalah KDRT. Bisa dijelaskan mengenai KDRT apa dan mau bukan? Iya namanya anggota dewan. Kalau kena berita begituan pasti diburu reporter. Ada apa ini sih? Mat, ayo jalan dong. Oke, sorry. Kemudian setelah menghindari reporter, Dharma dan Robert dihampiri oleh Bayu untuk mengambil keterangan soal berita itu tadi. Yang pada akhirnya Bayu dihajar oleh pengawal Dharma dan kamera Bayu dihancurin. Dan ban mobil Bayu dibocorin. Udah. Ribet juga ya jadi reporter.
Kita balik lagi ke jagoan andalan kita yaitu Nomura yang ternyata di sini dia melihat seorang perempuan yang bernama Hisai Kawahara dan anaknya yang bernama Soichi. Dan terlihat di sini Hisai ingin membunuh Soichi dengan menabrakkan dia ke mobil. Namun beruntungnya si Soichi selamat, kemudian mereka berpelukan dan mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Maksudnya apaan sih? Nggak jelas anjir. Lalu Nomura mengikuti mereka berdua yang ternyata Hisai dan Soichi tinggal di sebuah toko bunga. Next day, Nomura menghampiri Hisai untuk membeli bunga. Ya walaupun gua tahu itu cuma modus doang sih. Yang akhirnya mereka kenalan dan cukup akrab. Malam pun tiba, Nomura ngajak salah satu perempuan ke rumahnya. Ya pasti kalian tau lah ya. Nih perempuan dulu terus disiksa dan dibunuh dengan sadis. Lalu setelah mati, dagingnya diiris-iris dan dimakan oleh Nomura. Sedangkan di sisi lain si Bayu mengantar anaknya pulang ke rumah ibunya. Dan buat anaknya bernama Ellie, sedangkan ibunya Ellie bernama Dina. Cukup mirip sih sama Luna Maya. Ya, adegan yang cukup menarik. Lalu ketika Bayu pulang dari rumah mantan istrinya, ternyata Bayu dirampok oleh dua orang laki-laki di sebuah taksi. Dan tak hanya itu, bahkan Bayu diperkosa oleh laki-laki tersebut. Lu nggak usah ngelawan. Ini Jakarta, Bung. Yang pada akhirnya Bayu melawan dan membunuh kedua perampok itu. Bunuh dia, Barca! Anjing! Dan disitulah pertama kalinya Bayu membunuh manusia, yang kemudian ada rasa yang berbeda oleh diri Bayu bahwa membunuh itu sepertinya membuat dirinya menjadi tenang dan mengasihkan. Setelah membunuh perampok itu, Bayu merekamnya dan menguploadnya di internet. Yang dimana ternyata video yang dia upload Bayu ditonton oleh Nomura, dan Nomura pun tertarik dengan sifat dan sikap Bayu. Yang keesokan harinya Nomura menghubungi Bayu dengan mengirimi sebuah web tersembunyi agar mereka berdua bisa saling kontak satu sama lainnya. Dan jadilah kedua pasangan psikopat yang saling berhubungan di beda negara. Ya walau si Bayu masih psikopat belajaran sih. Di chat itu Nomura mengatakan bahwa Bayu terlalu mudah dilacak dan harus menggunakan alamat IP yang berbeda. Lalu Bayu bilang, mengapa kau mengatakan itu kepadaku? Dan Nomura mengatakan bahwa dirinya sama dengannya. Ia sama-sama psikopat lah. Dan Nomura menyinggung pembunuhan pertama si Bayu yang dikiranya adalah karya pertama si Bayu. Dan si Bayu akan menyukainya, lalu si Bayu tersinggung dan marah. Next day, Bayu, Dina, Ellie, kedua orang tua Dina, dan John yaitu pacar baru Dini yang amat disukai oleh kedua orang tua Dini karena dia kaya, beda dengan Bayu pokoknya. Mereka makan siang bersama. Dan di sini ayah Dini selalu menyindir bahwa si Bayu nggak becus dalam mengatur rumah tangga dia dulunya. Sedangkan si John, pacar baru Dini, dia selalu martabatnya dijunjung tinggi oleh ayah Dini dan pantas menjadi seorang ayah yang menghidupi Ellie dan Dini. Dan melihat hal itu, Bayu merasa bahwa dirinya ingin membunuh semua orang yang ada di hadapan dia. Singkat cerita, Bayu pulang ke rumah dan menghubungi Nomura lewat video call karena si Bayu penasaran dengan Nomura. Lalu di video call, Nomura menunjukkan ruangan tempat dia menyiksa dan membunuh orang. Dan Nomura menanyakan kapan korban selanjutnya si Bayu. Kemudian si Bayu melihat si Robert di TV. Dan keesoknya Bayu pun mulai mengikuti Robert kemanapun dia pergi. Dan sampai titiknya, ketika malam Bayu mengendap masuk ke rumah Robert dan menodongkan senjata ke arah Robert. Siapa lo? Jangan gerong. Dan Robert pun tiba-tiba menyerang Bayu yang kemudian mereka berdua berkelahi. Dan pada akhirnya Robert kalah dan disekap oleh Bayu. Lo mau apa? Tenang dulu. Gue masih mikir. Lu boleh bawa uang sekarang. Ya, tapi jangan bunuh gua. Lalu Bayu mendengar teriakan seorang anak kecil yang ternyata anak itu disekap oleh Robert. Bahkan anak itu juga disita.
Melihat hal itu, Bayu marah dan langsung menyiksa Robert. Yang kemudian Robert dibawa ke suatu tempat. Lalu Robert direkam dan di sana Bayu menanyai keberadaan Dharma untuk menjadi korban selanjutnya Bayu. Lalu ternyata si Dharma berada di hotel yang bernama Hotel Stars. Yang akhirnya Robert dibunuh oleh Bayu dengan cara dibakar. Kita pindah ke Nomura yang dimana dia sedang mencari mangsa berikutnya. Dan dia tertuju oleh salah satu PL yang bernama Midori. Dan sedikit dikasih pancingan uang, Midori mau pergi dengan Nomura. Dan Nomura pun mengajak Midori ke rumahnya. Namun sayangnya ketika Nomura sedang mengemudi, tiba-tiba dia terbayang wajah Hisai yang membuat dirinya hampir kecelakaan. Sedangkan Midori marah dan minta diturunkan di tempat yang aman. Dan Midori pun mengadu ke teman laki-lakinya yang bernama Ahmad. Kemudian si Nomura dipukuli oleh Ahmad hingga tepar. Dan Ahmad juga mengambil seluruh uang yang berada di dompet Nomura. Dan setelah pulang, Nomura teringat ketika Nomura mendatangi hutan Aokigahara. Ya, kalian tahulah ya tentang hutan itu di Jepang. Dan di sana Nomura melihat sebuah tenda, dan di dalamnya nampak seorang bapak-bapak, istri, dan kedua anaknya yang telah dia bunuh. Lalu bapak ini menceritakan tentang arti kematian yang akhirnya bunuh diri. Singkat cerita, Nomura ingin pergi ke suatu tempat yang tanpa sengaja Nomura melihat anak Hisai yaitu Soichi. Dan di sana nampak muka Soichi lebam karena dibully temannya. Yang kemudian Nomura mengajari Soichi menjadi laki-laki sebenarnya. Dan Soichi pun diberi alat penyetrum oleh Nomura yang kemudian Nomura menyuruh Soichi menyetrum temannya. Malam pun tiba, Nomura mendatangi sebuah klub malam. Dan di sana dia mencari seorang pria yang bernama Ahmad, yaitu orang yang memukulinya tadi. Lalu Nomura pun menemukan Ahmad, yang akhirnya Nomura membunuh Ahmad di toilet. Setelah Nomura membunuh Ahmad, Nomura langsung mencari Midori. Dan setelah bertemu Midori, Midori dipaksa untuk mengikuti Nomura. Dan Nomura membawa Midori ke mobilnya yang dimana Nomura langsung memukul Midori dan menyekapnya. It's time to go big. Find the one that will give you the most pleasure. Complete satisfaction. Dan di sisi lain, Bayu telah menyiapkan rencana untuk membunuh anggota dewan yang bernama Dharma di sebuah hotel tentunya. Kemudian Bayu mengendap-endap masuk di hotel tersebut yang kemudian dia sampai di kamarnya Dharma. Bapak lo mana? Dia nggak ada di sini. Bentar. Dia nggak pernah kesini. Namun sialnya, di kamar tersebut nggak ada keberadaan si Dharma, melainkan hanya anaknya saja. Dan ternyata si Robert menipu Bayu tentang keberadaan Dharma. Lalu tanpa sengaja Bayu melihat anaknya Dharma mau mengambil pistol dan Bayu pun langsung menembak dia. Kita pernah ketemu ya? Dan setelah dicek ternyata itu bukan pistol melainkan kotak yang berisi obat-obatan. Jadi si Bayu hanya berhalusinasi. Yang kemudian melihat anaknya si Dharma terlihat tersiksa, Bayu langsung membunuhnya dengan menggunakan bantal yang dia sekap ke wajah si anak tersebut yang kemudian anak itu mati. Dan mendengar ada suara tembakan, pengawal-pengawalnya Dharma langsung berdatangan dan melihat anaknya Dharma sudah mati. Yang kemudian pengawalnya Dharma langsung mengepung tempat itu dan mencari orang yang membunuh anaknya Dharma. Dan di sini Bayu mencoba bersembunyi, yang pada akhirnya ketahuan.
Dan Bayu pun berusaha kabur dari kejaran pengawal Dharma. Lalu dalam usaha Bayu untuk kabur dari pengawal tersebut tidaklah mudah. Di sana Bayu harus mati-matian berkelahi dengan pengawalnya Dharma. Dan pastinya tanpa ilmu bela diri. Ya kayak bocah lagi berantem gitu. Kemudian singkat cerita Bayu berhasil kabur dari kejaran pengawalnya Dharma. Dan setelah sampai di rumah, Bayu dihubungi oleh Nomura. Dan Nomura memperlihatkan ke Bayu bagaimana cara menyiksa dan membunuh orang sebenarnya. Sedangkan Bayu tidak mau melihat hal itu karena Bayu sudah muak akan semua hal yang terjadi. Namun ketika Nomura ingin membunuh Midori, tiba-tiba Hisai datang berkunjung ke rumah Nomura. Dan di sana Hisai meminta pertanggungjawaban karena Soichi telah menyerang temannya dengan alat setrum yang mengakibatkan Soichi akan dikeluarkan dari tempat sekolahnya. Kemudian si Nomura menjawab bahwa sebenarnya Soichi adalah anak yang lemah. Lalu si Hisai ingin si Soichi mati. Nomura melihatnya sendiri ketika Hisai ingin membunuh Soichi di suatu persimpangan jalan. Lalu Hisai menepisnya bahwa sebenarnya dia dan anaknya ingin bunuh diri bersama karena Hisai tidak sanggup akan kehidupan ini. Dan Hisai tiba-tiba tersadar dan mengurungkan niatnya untuk mati. Sedangkan di sisi lain Bayu mencoba membangunkan Midori. Dan tiba-tiba Hisai mendengar barang jatuh dan teriakan seorang wanita dari sebuah ruangan. Dan melihat hal itu Nomura pun ingin menyekap Hisai. Dan Nomura sedikit menjelaskan bahwa ke Hisai bahwa dirinya menjadi seperti itu akibat ayahnya sering menyiksa dirinya, ibunya, dan adiknya hingga ibu dan adik Nomura melakukan bunuh diri. Dan Nomura pun menjadi psikopat yang kemudian membunuh ayahnya hingga orang lain sampai saat ini. Dan ketika Nomura ingin menyekap Hisai, Hisai pun melawan menggunakan struman listrik milik Soichi yang telah dikasih Nomura. Yang kemudian Hisai langsung menyelamatkan Midori dan mereka berdua melihat Bayu di laptop Nomura. Dan Bayu memperingatkan mereka berdua agar segera pergi dari tempat itu. Lalu Hisai dan Midori pun mencoba melawan Nomura agar bisa lolos dari rumah Nomura, yang sebenarnya mereka berdua hampir bisa lolos. Soalnya mereka udah naik mobil, yang kemudian Nomura muncul dan memecahkan kaca mobil mereka yang pada akhirnya mereka berdua tewas oleh Nomura. Setelah hal itu selesai, Nomura kembali berbicara dengan Bayu, yang pada akhirnya Bayu memutuskan hubungan dengan Nomura dan Bayu tidak ingin melihat Nomura lagi. Keesokan harinya Dina dan anaknya datang ke rumah Bayu dan memutuskan untuk tinggal bersama Bayu dan meninggalkan kedua orang tua Dina. Kemudian di suatu ketika Nomura mengunjungi Indonesia yang dimana dia menyiksa dan membunuh Dina, yang kemudian mayat Dina dilihat oleh Bayu dan Bayu pun menjadi syok. Sontak Bayu langsung mencari pembunuh istrinya dan dia melihat Nomura di seberang jalan. Ketika Bayu ingin menghampiri Nomura, tiba-tiba Bayu ditabrak oleh anak buah Dharma menggunakan mobil. Dan anak buah Dharma pun langsung membawa Bayu. Kemudian Bayu dibawa di suatu gedung dan di sana juga ada Eli yaitu anak Bayu yang disekap oleh Dharma. Karena Dharma meminta pertanggungjawaban atas kematian anaknya, yang dimana Dharma nggak tahu dia salah apa ke Bayu hingga tiba-tiba dia membunuh anaknya. Kenapa lu bunuh anak gua? Dia nggak pernah ngapa-ngapain lu. Kemudian anak buah Dharma pun mencoba untuk membunuh Bayu. Namun beruntungnya dia diselamatkan oleh Nomura dengan cara anak buah Dharma ditembak oleh Nomura. Kemudian Bayu disuruh untuk membunuh Dharma oleh Nomura, namun Bayu tidak mau. Yang alhasil Nomura membuat challenge yang dimana bila Bayu dapat membunuh Dharma, Nomura akan melepaskan Eli.
Namun bila Bayu tidak bisa membunuh Dharma, Dharma akan dibebaskan dengan satu syarat, Dharma harus membunuh Ellie. Dan mereka berdua pun harus saling membunuh yang pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Bayu. Lalu ketika Bayu mencoba membebaskan Ellie dan mengajaknya pergi, ternyata Ellie tidak mau dan tiba-tiba membenci Bayu. Lalu Nomura yang melihat hal itu langsung memberitahu tentang anehnya dunia. Karena terkadang orang yang kita selamatkan dan kita bela sampai mati bisa saja membenci kita. Yang dimana Nomura ingin membunuh Ellie namun dihadang oleh Bayu. Dan Bayu pun menyeret Nomura yang pada akhirnya mereka berdua jatuh dari gedung tersebut. Dan dua-duanya tewas terjatuh di atas mobil Avanza warna hitam, mesin masih bagus, interior dan eksterior agak berantakan, namun pajak masih hidup dan bisa kontak di nomor sekian. Malah dagang kan? Oke, seperti itu ya story film Killers. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah masih tetap bagus Rumah Darah atau yang ini? Itu tergantung penilaian kalian. Dan gua nggak bahas panjang lebar soal film ini. Soalnya ya film ini menurutku sudah cukup baik buat ukuran film thriller, apalagi sampai bawa-bawa kata psikologi bagi penontonnya. Namun sayangnya ada sedikit masalah buat film ini, yaitu efek yang cukup buruk ketika di scene-scene akhir ketika Nomura dan Bayu terlempar dan terjatuh dari gedung. Itu efeknya jelek. Tapi ya buat apa pasang efek yang wah di film thriller kayak gini? Yang kita ingin lihat juga alur cerita dan kesadisannya kan. Terus yang mau filmnya di storyin kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.